Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Rizky Lestari, NIM saya 1416003. Program studi saya budidaya perairan, Fakultas Perikanan, Universitas Abu Niyatama Aceh. Saat ini saya sudah berada di lokasi utama, yaitu pada lokasi wisata Kolam Matai, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Di sini dapat dilihat bahwa perairan tersebut masih tergolong sangat indah karena belum adanya pencemaran. Jadi di sini tujuan kami untuk mengamati apakah pencemaran sungai ini serta aliran di bawahnya tercemar atau tidak. Ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pencemaran perairan. Jadi di sini kami mengambil 3 titik lokasi. Yang pertama yaitu lokasinya di lokasi ini, lokasi sumber utamanya, serta di aliran sungai di bawahnya, di bawah tempat pencucian limbah rumah tangga. Yang kedua yaitu di Kampung Leu, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga di lokasi Kampung Gendring juga dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini kami ingin menjelaskan atau mengamati bioindikator apa saja yang terdapat di perairan tersebut. Bioindikatornya berupa ikan, tumbuhan, krustase, moluska, dan organisme lainnya. Saya mengambil bioindikator berupa tumbuhan yang terdapat di perairan ini. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu pencemaran. Pencemaran merupakan masuknya zat asing, makhluk hidup, energi komponen ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air ini terganggu. Jadi pencemaran ini sangat berbahaya bagi mikroorganisme, makroorganisme, dan organisme yang hidup. Di perairan, pencemaran ini memiliki indikatornya ada 3 macam. Yang pertama secara fisis, yang kedua secara kimia, yang ketiga itu secara biologi. Secara fisis yaitu kita mengamati tingkat kekeruhan atau kejernihan air, kemudian suhu dan warna serta rasa daripada perairan tersebut. Tingkat kejernihan atau tingkat kekeruhan air dapat dilihat pada saat musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim hujan, partikel-partikel dan sedimen dari pegunungan Kolam Matai langsung turun atau mengalir ke hilir sehingga berlanjut ke sungai di bawahnya. Namun, efek ini tidak berdampak pada perairan karena airnya masih mengalir. Tidak berdampak negatif karena aliran bahan pencemar ini mengalir terus sampai ke sungai di bawahnya. Adapun tingkat kekeruhan pada saat musim kemarau, kita bisa melihat bahwa pada saat musim kemarau air berwarna hijau kebiruan karena banyaknya terjadi proses dekomposisi bakteri aerob dan anaerob. Berhubung suasana keadaan alam tidak mendukung atau dalam kondisi hujan, jadi saya berpindah lokasi kepada lokasi yang kedua. Di sini saya ingin menjelaskan indikator pencemaran kimia, yaitu berupa zat kimia yang masuk ke dalam perairan. Contohnya seperti limbah deterjen yang berada di bawah sungai pusat utama tadi. Indikator pencemaran air berdasarkan faktor kimianya yaitu zat kimia terlarut atau DO dan pH. Itu bisa kita ukur menggunakan alat pH meter dan diometer. Kemudian indikator ketiga itu indikator biologis. Kita bisa mengukur atau melihat mikroorganisme atau makroorganisme yang ada di sini. Contohnya seperti alga hijau. Ini terdapat banyak alga hijau biru. Ini bisa dilihat. Alga hijau biru ini atau biasa disebut anabena. Ada juga alga hijau yang mengandung banyak unsur nutriennya dikarenakan dari partikel-partikel atau sedimen yang dibawa arus dari pergunungan. Ada juga jenis-jenis tumbuhan seperti lamun terdapat di dasar kolam. Itu berfungsi sebagai tempat bermainnya ikan seperti yang terdapat pada lokasi 3. Di sana memang sumbernya berasal dari kolam yang di sebelah sana atau kolam utama
pencucian masyarakat. Ini merupakan salah satu jenis ikan seluang yang menjadi indikator atau bahasa latinnya Rasbora spesies. Ia memiliki tubuh yang panjang, agak pipih, bertubuh tipis, panjang dengan 10 cm, hidup di sungai dan rawa. Pada perairan ini sangat cocok sebagai tempat hidupnya. Juga pada musim dingin, ia bermain di permukaan air. Pada musim panas, ia berteduh di bawah pepohonan. Makanan daripada ikan ini berupa alga, rerumputan, fitoplankton, atau lumut-lumut tempat ini. Ini merupakan makanan daripada ikan seluang yang terdapat di perairan ini. Ikan ini masih dapat hidup atau bertahan hidup melakukan proses perkembangbiakan di wilayah yang sudah tercemar ringan, yaitu pada lokasi 3 atau lokasi terakhir yang kami lakukan survei. Di sana juga terdapat ladang lamun atau rumput lamun tawar yang biasa menjadikan tempat berkembangbiaknya ikan ini. Jadi telur saat berkembang biak, ikan seluang ini menempelkan telurnya pada daun-daun lamun dan sebagai tempat bermainnya larva. Baik, nama saya Nina Fitriana. Saya sudah berada di titik pertama aliran sungai yang bersumber dari kolam matai. Jadi adanya kegiatan ibu rumah tangga bisa dilihat. Salah satunya adalah pencucian pakaian. Tercemarnya perairan ini disebabkan oleh sisa-sisa deterjen yang dari kegiatan ibu rumah tangga. Setelah saya survei, dalam kelas moluska hanya terdapat satu spesies, yaitu keong atau sering disebut oleh masyarakat di kampung sini bekicot. Bahasa latinnya adalah Achatina fulica. Dan ada juga bioindikator lainnya, salah satunya yaitu larva capung. Jadi larva capung dapat bertahan hidup dikarenakan limbah deterjen tersebut terus mengalir, tidak terjadi pengendapan. Larva capung bisa hidup di tepi-tepi sungai seperti di bawah bebatuan. Bioindikator lainnya yaitu berupa seperti cacing, adapun lintah. Akan tetapi lintah tidak hidup di titik pertama ini karena airnya masih tergolong tidak tercemar. Kehidupannya itu bisa dikategorikan di air yang tergenang dan sudah tercemar. Di sini di titik pertama ini bisa dikatakan bahwa aliran sungai belum tercemar. Namun apabila saat musim kemarau terjadinya kekeringan dari sumber air matai, maka bisa dikatakan aliran sungai tersebut tercemar karena bahan deterjen atau limbah-limbah deterjen mengendap di dasar perairan, dan bisa dikatakan bioindikator yang hidup di dalamnya bisa menyebabkan kematian atau punah. Jadi kesimpulan di titik pertama ini terjadinya pencemaran hanya pada saat musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaini. Saya akan melanjutkan pembahasan dari kawan saya. Ini ada indikatornya, yaitu ikan nila, Oreochromis niloticus, ikan lele, varias, ikan gabus, ikan betok, dan belut. Tetapi masih ada juga ikan-ikan air tawar lainnya. Di perairan tersebut sudah tercemar ringan. Pencemaran tersebut berasal dari kegiatan rumah tangga ataupun limbah rumah tangga seperti deterjen. Deterjen tersebut juga berasal dari misalnya kegiatan rumah tangga, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya. Dan bisa juga dilihat di samping kiri saya ada tumpukan sampah. Itu pembuangan sampah masyarakat karena dia pikir perairan ini sudah tidak layak pakai, jadi bisa membuang sampah sembarangan. Jadi walaupun sungai ini sudah tercemar atau perairan ini sudah tercemar, tetapi biota-biota di sini masih bisa hidup. Soalnya pencemarannya masih ringan dan tidak mengganggu kehidupan di biota-biota di dalam perairan tersebut. Karena kalau misalnya pencemarannya terlalu berat atau parah kayak gitu, itu mungkin akan mengganggu kehidupan biota di dalam perairan tersebut. Tapi karena perairannya masih tercemar ringan, jadi tidak akan mengganggu. Jadi biota-biota di sini masih bisa hidup seperti di alam bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Riyandi Alfiansah. Baik, di sini saya ingin melanjutkan riset daripada kawan-kawan saya tadi. Kita sekarang sudah berada di lokasi ketiga, di mana di lokasi ini kita bisa melihat bahwa pencemaran sudah mulai terjadi. Namun pencemaran yang terjadi di lokasi ini bisa dikatakan masih dalam fase pencemaran ringan, yang artinya belum terlalu berbahaya ataupun yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi warga. Jadi di sini bisa kita lihat air yang tadinya di lokasi sebelum-sebelumnya masih jernih, pada lokasi ini bisa kita lihat bahwa airnya sudah mulai keruh. Penyebab keruhnya air ini mungkin bisa disebabkan oleh limbah-limbah daripada penggunaan warga, seperti limbah daripada pestisida ataupun herbisida dari petani sawah setempat, ataupun juga bisa disebabkan oleh sisa-sisa daripada deterjen yang dilakukan oleh warga-warga setempat. Jadi di sini pun kita bisa lihat sama-sama sampah-sampah yang berserakan. Mungkin ini adalah sampah dari lokasi-lokasi sebelumnya terbawa arus dan terkumpul pada titik ini. Dan pencemaran ini dikatakan masih dalam kondisi ringan, dalam arti kita bisa lihat sama-sama bahwa indikator daripada biota yang menempati ekosistem ini masih ada. Contohnya ikan-ikan yang hidup di perairan ini masih dapat menoleransi pencemaran yang terjadi. Kemudian tumbuhan-tumbuhannya juga bisa kita katakan dalam kondisi yang cukup bagus untuk menghidupi ekosistem perairan ini. Dari penjelasan yang telah kami lakukan dan pengamatan tentang bioindikator pencemaran perairan, dapat kami simpulkan bahwa perairan tersebut mengalami pencemaran ringan. Dikatakan pencemaran ringan dikarenakan limbah yang mencemari perairan tersebut hanya dicemari oleh limbah deterjen dan juga sedimen atau partikel yang dibawa arus pada saat musim hujan. Partikel tersebut sangat berfungsi karena mengandung zat oksigen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan alga, plankton, dan zooplankton terdapat di perairan, sehingga tidak mengganggu organisme ikan, seluang, dan udang galah yang dapat hidup di perairan tersebut.